Semangat pagi semuanya. Kita mulai ya meetingnya hari ini, training untuk ISKS dan ISPAJ. Sebelum dimulai, ini suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, di sini terutama untuk agent baru ya yang mungkin belum tahu bagaimana isinya Proofforce. Nah, nanti begitu buka aplikasi Proofforce, nanti kan munculnya halamannya bukan yang ini ya sebelumnya. Jadi begitu buka aplikasi Proofforce, itu klik yang tombol masuk, lalu masukkan ID dan password Proofforce-nya kalian masing-masing. Setelah sign in, setelah masuk, nanti tampilannya beranda seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Nah, begitu masuk ke beranda Proofforce, tampilannya beranda Proofforce itu kan seperti ini ya, Bapak Ibu. Lalu klik di garis 3 kiri atas yang sebelah sini. Nah, di sini kan ada tampilan menunya. Untuk buat proposal, untuk bikin proposal, itu klik menu yang ISKS dan ISPAJ, menu yang ini. Nah, di sini sebelumnya, sebelum bikin proposal dan SPAJ, saya jelaskan dulu ya, di sini, di Prudential ini, atau mungkin di asuransi manapun, itu ada yang namanya pembayar premi, tertanggung utama, sama pemegang polis. Nah, di sini bedanya apa?
pemegang polis adalah orang yang berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah dan berhak atas perubahan data, penarikan saldo, sama penutupan polis. Jadi nanti kalau misalkan ada pengajuan untuk perubahan data, untuk penarikan saldo atau nutup polis, itu yang dibutuhkan adalah tantangan pemegang polis. Dan tertanggung utama adalah orang yang ditanggung oleh PRU yang mendapatkan manfaat yang sudah dibeli atau yang dibayarkan klaimnya jika ada kejadian. Lalu untuk pembayar premi itu adalah orang yang rekening atau kartu kreditnya dipakai untuk auto debit premi per bulannya. Nah, di sini setelah masuk menu SKSI SPAJ, tampilannya akan seperti ini. Ada tampilan daftar proposal, lalu klik proposal baru di paling bawah. Nah, di sini ini kan ada dua opsi. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan untuk pemegang polis dan tertanggung utama adalah orang yang sama, itu bisa klik yang di opsi atas. Tapi kalau pemegang polis dan tertanggung utama adalah orang yang berbeda, itu klik yang opsi bawah. Maksudnya sama dan berbeda ini apa? Jadi kalau misalkan orang dewasa usianya sudah 21 tahun ke atas, dia otomatis bisa menjadi pemegang polis dan tertanggung utama. Tapi kalau misalkan untuk tertanggungnya masih anak-anak, misalkan ngikutkan anaknya, usianya masih di bawah 21 tahun, otomatis pemegang polisnya adalah orang tua, dan itu pilih yang bawah, yang orang lain. Jadi untuk hari ini, misal kita bikin yang pemegang polis dan tertanggung utama adalah orang yang sama, itu klik yang atas, ini kliknya yang di bagian lanjutkan. Nah, di sini kan ada beberapa opsi untuk tujuan pengajuan asuransinya. Nah, di sini biasanya yang saya pilih cuma 3 opsi ini saja. Proteksi kesehatan, proteksi terhadap penyakit kritis dan cacat, dan proteksi. Di sini bedanya adalah untuk proteksi kesehatan, itu ditujukan untuk pembelian manfaat PPH sama PSS. Sedangkan untuk yang penyakit kritis itu arahnya ke CCB dan PCB, sedangkan yang jiwa itu untuk pembelian manfaat lingkungan, Pru Cinta, atau Pru Investor, single premi. Nah, misalkan hari ini mau bikin PPH ya, jadi cukup yang dicentang adalah proteksi kesehatannya aja. Setelah dipilih salah satu, diklik yang lanjutkan. Lalu di paling atas ini kan ada opsi unit link dan tradisional. Unit link ini untuk pembelian manfaat PGB, sedangkan tradisional untuk pembelian manfaat PCB, Pru Cinta, dan PSS. Jadi kalau misalkan nih mau beli PSS, tadi di awal betul klik yang kesehatan, lalu di sini kliknya yang tradisional. Ya, tapi Pak. Kalau misalkan beli yang PGB, otomatis tetap dibiarkan di unit link. Lalu di bawahnya ada pilihan konvensional dan Sebentar, Pak. ya, saya lanjutkan ya. Di sini kan ada pilihan konvensional dan syariah. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk namanya, ini diisi misalkan bikin atas nama saya sendiri. Nomor handphone ini boleh langsung diisi, atau kalau misalkan mau diisi nanti ketika isi SPAJ juga nggak masalah. Jenis kelamin diisi, perokok tidak perokoknya juga diisi, lalu tanggal lahirnya juga diisi. Untuk tanggal lahir ini, pemilihan tanggal lahirnya dimulai dari yang tahunnya dulu. Soalnya kalau misalkan kita milih dari yang tanggalnya dulu, tapi tanggalnya ini setelahnya misal tanggal 20, itu dia nggak akan mau. Dia akan balik lagi seperti ini. Jadi pilihnya dari yang tahunnya dulu. Tahunnya dulu yang disesuaikan. Misal segini, lalu bulan, lalu tanggal. Jika sudah sesuai, klik pilih. Nah, di sini kan keluar. Lalu untuk pekerjaannya, ini bisa langsung di-searching, diketik, misalkan wira swasta. Di sini akan ada opsinya. Tapi kalau misalkan dia pekerjaannya admin, di sini juga ada opsinya, bisa manajer, bisa legal staff. Misal kita bikinnya wira swasta. Untuk kelas pekerjaan ini otomatis akan keisi dari pekerjaan yang dipilih tadi.
Lalu untuk status pernikahan ini juga diisi. Misal menikah, lalu budget. Budget ini adalah anggaran untuk premi polisnya. Mungkin di awal bingung kan belum tahu preminya kena berapa ya kalau misalkan mau beli PPH. Jadi budgetnya ini bisa diisi terserah, tapi dibikin lebih lebih besar. Jadi misalkan budgetnya langsung diisi 10 juta, atau mungkin kalau orangnya lebih tua, biasanya kan preminya lebih banyak. Itu budgetnya bisa diisi 15 atau 20 juta, yang penting diisi agak banyakan aja. Misalnya, ini saya isi 10 juta budgetnya. Setelah diisi tadi kan klik lanjutkan. Nah, lalu di sini ini ada pilihan produknya. Untuk pilihan produknya ini di sini kan karena tadi di awal kita pilihnya di halaman pertama tadi pilihnya untuk yang kesehatan, jadi dia otomatis akan direkomendasikan PPH sama CHC, Critical Hospital. Nah, untuk manfaat yang nggak mau diambil, ini bisa dihapus aja. Dan kalau misalkan mau menambahkan manfaat lainnya, misal PPH mau digabung sama CCB, itu bisa diklik ditambah manfaat, lalu ini dicentang mana yang mau dipilih. Misalkan CCB ini bisa dicentang selesai. Dia otomatis akan masuk di sini. Kalau misalkan nggak butuh, bisa dihapus. Lalu untuk pilihan dana investasinya, dana investasi ini nanti di sini akan ada dua pilihan, untuk premi berkala dan premi top up atau saver. Nah, untuk di kantor kita ini kan diajarkannya nggak ngambil saver ya, setahu saya. Jadi bisa di sini diisi untuk yang premi berkalanya aja, pilih yang ruling rupiah fix fund. Setelah di rolling rupiah fix fund ini, di sini diklik, di sini diisi 100. Setelah selesai, di sini kan ada yang pilihan untuk dana investasi top up-nya atau savernya. Di sini bisa tidak dipilih aja. Jadi ini bisa dikosongi. Lalu di yang paling bawah ini ada alasan rekomendasi dari tenaga pemasar. Alasan rekomendasi ini nggak usah bingung kalau misalkan nih beli PPH, bisa diisi aja hospital. Atau mungkin kalau beli CCB, link term, CCB bisa aja dipilih proteksi, atau mungkin bisa dipilih warisan, bisa diberi alasan-alasan yang seperti itu. Jika sudah selesai diisi semuanya, ini diklik lanjutkan. Nah, di sini ini masuk di halaman kalkulator. Di halaman kalkulator ini, di paling atas ini, ada opsi frekuensi masa pembayaran. Jadi masa pembayarannya ada bulanan, 3 bulanan, setengah tahun, sama tahunan. Kalau misalkan mau tahunan, ya langsung dipilih yang tahunan. Tapi kalau mau bulanan, tetap biarkan pilih yang bulanan aja. Lalu di sini ada premi tahunan ya, yang di bawahnya frekuensi ini. Premi tahunan ini otomatis terisi 120 juta. Kenapa? Karena premi tahunan ini itu dari budget yang kita isi di depan tadi, itu dikalikan 12 atau disetahunkan. Jadi dia otomatis terisi 120 juta. Ini bisa dibiarkan dulu aja. Untuk premi top up berkala ini dibiarkan 0. Gratis biaya administrasi diklik iya. Lalu rencana masa pembayaran diisi 20. Lalu untuk halaman ringkasan ini bisa dibiarkan saja. Premi backdate juga dibiarkan saja. Lalu untuk uang pertanggungan, ini diisi 20 juta atau minimum UP. Nah, untuk booster proteksinya ini dipilih tidak. Lalu untuk PPH-nya ini misal mau beli manfaat Silver B. Nah, ini bisa dipilih ada bronze A sampai dengan diamond. Ini dipilih yang Silver B sesuai manfaat yang mau dibeli. Lalu fix amount-nya ini pilih yang atas. Pro prime savernya juga pilih yang atas, otomatis pilih yang tidak dipilih. Lalu di masa pertanggungannya ini disesuaikan sesuai dengan usia tertanggungnya. Kalau misalkan tertanggungnya anak-anak,
masih mungkin 15 tahun atau mungkin masih bayi, itu bisa diberikan masa pertanggungannya hanya sampai dengan 55 aja, karena itu sudah cukup panjang. Tapi kalau misalkan orang dewasa sudah usia 30-an bisa diberi yang sampai dengan 65. Atau mungkin orangnya sudah lebih tua lagi, mungkin 48, 50-an, mungkin bisa diberi yang 75 atau 85 gitu. Misal ini saya kasih yang masa pertanggungan 65 tahun. Di sini kan saya sudah isi samanya sampai dengan bawah ya. Sampai dengan bawah sudah diisi, jika sudah diisi sampai dengan bawah, itu diklik yang hitung. Nah, dari kalkulatornya ini di sini kan ada 3 kolom. 3 kolom ini untuk 2 kolom pertama mengenai uang pertanggungan itu bisa diabaikan aja. Jadi yang diperhatikan adalah premi unapplied-nya. Untuk premi unapplied ini, dari mana premi unapplied ini? Nah, jadi premi unapplied ini itu dari premi tahunan yang kita isi. Dari premi tahunan ini, lalu setelah dibelikan semua manfaat yang kita ambil di bawah tadi, setelah diberikan manfaat tadi, maka sisa atau kurangnya itu akan masuk di premi unapplied. Jadi kalau misalkan premi tahunan ini anggapannya modal kita. Setelah beli manfaat PPh ternyata masih sisa 106. Nah, otomatis premi tahunannya ini harus dikurangi. Karena apa? Karena untuk premi unapplied ini agar kita bisa lanjut dijadikan proposal, premi unapplied-nya harus positif, tapi di bawah 60.000. Sedangkan di sini kan masih 106, itu kan masih banyak banget ya, 100 juta. Nah, jika seperti ini, maka premi tahunannya harus dikurangi dengan premi unapplied-nya. Nah, jadi setelah premi tahunannya saya kurangi untuk yang premi unapplied tadi, premi tahunannya saya jadikan 13.940. Premi unapplied-nya kan jadi sisanya hanya Rp6.000. Kalau premi unapplied-nya sudah hanya Rp6.000, ini bisa dilanjutkan. Cirinya bisa dilanjutkan adalah di yang paling bawah ini, tombol lanjutkan paling bawah itu bisa berwarna merah. Kalau kita ada yang belum diisi atau premi unpaid-nya nggak sesuai ketentuan standar kalkulator, maka untuk yang lanjutkan ini nggak bakalan mau warna merah, dia warnanya akan tetap abu-abu. Setelah selesai, ini bisa dilanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah halaman quick quote. Untuk halaman quick quote ini bisa dibilang ini adalah ringkasan dari manfaat yang kita beli tadi. Jadi di sini kan bisa kelihatan premi bulanannya, uang pertanggungan, juga untuk PPh yang dibeli. Nah, dari halaman quick quote ini kita bisa melakukan bisa diklik di bagian titik 3 kanan atas. Di sini bisa di-download, di-print, dan dikirim email proposalnya. Jadi hanya sampai dengan halaman quick quote aja, sebenarnya sudah bisa bikin proposal. Atau kalau misalkan mau kasih opsi manfaat yang lainnya, itu bisa klik yang tambah quick quote. Nanti otomatis akan tertambah. Bisa ditambahkan manfaat di proposal yang sama. Misalkan untuk quick quote ini kan, jika mau dilanjutkan, ini dilanjutkan. Lalu di sini ada pertanyaan, polis apakah yang telah dimiliki nasabah? Nah, ini Bapak Ibu nggak harus tanya ke nasabah ya punya polis apa aja. Jadi ini bisa diisi sendiri, dikira-kira sendiri. Mungkin bisa langsung diisi nasabah punya proteksi jiwa atau BPJS. Hal ini nggak akan di SPAJ nantinya.
Jadi mau kita isi ada mungkin punya dana pensiun atau proteksi jiwa itu nggak masalah. Yang penting diklik salah satunya. Jika sudah selesai dipilih, ini klik lanjutkan. Nah, di sini adalah ada pertanyaan mengenai pengetahuan nasabah soal investasi. Yang ini juga nggak harus tanya ke nasabah ya. Ini bisa kita kira-kira sendiri atau mungkin untuk best option-nya ini bisa dipilih tabungan. Lalu untuk pertanyaan yang lainnya dipilih yang paling bawah, jawaban yang paling bawah sama paling kanan. Jika ini sudah selesai diisi semua, diklik lanjutkan lagi. Nah, terus di sini ini kan mengenai pilihan dana investasi. Di sini juga bisa langsung di-scroll ke bawah aja, karena pilihan dana investasi otomatis langsung kecentang sesuai dengan pilihan yang awal kita tadi. Ini bisa langsung dilanjutkan buat ilustrasi lengkap. Nah, di sini buat ilustrasi lengkap ini sudah tampilan ilustrasi yang biasanya bisa kita email atau kita berikan ke nasabah. Di ilustrasi ini juga nanti akan ada ini, ada total premi, catatan premi top up, lalu untuk ada biaya asuransinya juga. Lalu di sebelah sini di perlindungan untuk tertanggung, di situ adalah ringkasan mengenai manfaat yang diambil. Lalu selanjutnya jika terus ke bawah ini ada juga rincian manfaatnya. Lalu akan ada juga untuk nilai tunai nasabah. Hasil nilai tunainya dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-20. Nah, kalau misalkan untuk pembuatan ilustrasi prosesnya selesai sampai dengan di sini aja. Ini kan sudah selesai bikin ilustrasinya. Nah, dari halaman ini juga bisa ilustrasinya di print, download, dikirim email, itu juga bisa. Atau mungkin kalau misalkan mau bikin ilustrasi yang lainnya lagi, bisa kembali ke QuickCode. Gitu. Kalau misalkan mau keluar dari ilustrasi ini, itu caranya bukan pakai tombol back ya. Kalau pakai tombol back nanti kembali ke halaman berikut sebelumnya. Kalau mau keluar kembali ke menu, kembali ke daftar proposal, itu klik yang di sini. Yang 2 dari bawah ini di sini ada lihat daftar proposal, itu klik yang di situ. Nah, sampai sini untuk pembuatan ilustrasi mungkin ada pertanyaan? Hah? Ada. Ya, boleh tanya. Ya, cukup jelas semuanya ya. Bisa saya lanjutkan ke bagian SPAJ? Oke, kalau gitu. Ini next mulai masuk ke bagian ISPAJ. Jadi setelah kita bikin ilustrasi, misalkan nasabah telah setuju dengan ilustrasi ini. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan. Kalau misalkan ada substandarnya, untuk ilustrasi substandard, nanti pengisiannya di halaman kalkulator tadi. Jadi kalau misalkan dari sini, saya kembali ke QuickCode dulu. Nah, ini saya back 1 kali, itu kan balik ke halaman kalkulator. Nah, untuk ilustrasi substandard, itu di halaman kalkulator, di paling bawah sendiri, ini kan ada opsi ubah manfaat, top up, sama substandard. Nah, itu klik yang substandard. Dari halaman substandard ini, di sini bisa dipilih. Jadi lihat lagi di surat substandard dari Prudential, nasabah tersebut dikasih substandard apa, kode ratingnya, jadi di sini dipilih. Misal kode rating H5 ya. Di sini kan pilihannya cuma 1212 semua nih. Jadi kalau misalkan dia kena kode ratingnya H5,
Di sini diklik H1, di kodenya baru dicari yang H5. Nah, begitu caranya. Lalu ini ketentuan tambahan sama nomor ID-nya. Tapi kalau misalkan untuk proposal substandarnya, nanti pengisiannya sebenarnya nggak di sini sih, Bu Wati. Jadi nanti isinya itu di dokumen susulan. Tuh. Jadi ini saya lanjutkan lagi ya untuk yang kalau standar poin-poinnya sebenarnya seperti ini sama kurang lebih kayak ginilah isi substandarnya di sini. Untuk selanjutnya nanti langkah-langkahnya sama kayak bikin proposal biasa. Jadi ini saya hapus dulu standarnya. Kita ajukan yang standar dulu ya. Nah, tadi kan sudah sampai dengan halaman ilustrasi ini. Setelah dari halaman ini, kalau misalkan nasabah sudah setuju dengan manfaat yang di proposal tersebut, itu langsung diklik lanjutkan. Nah, di sini di yang paling atas, ini klik yang opsi pertama, yang saya mengikuti rekomendasi. Setelah dipilih yang tersebut, di sini bisa tantangan pemegang polis dan tantangan tenaga pemasar. Nah, tapi di sini di paling bawah nih ada opsi tanda tangan nanti sama lanjutkan. Lanjutkannya belum merah karena saya belum tanda tangan sama belum isi untuk yang tempat tanda tangannya ya. Kalau misalkan dari awal agent ingin submit store-nya pakai cekatan atau pakai virtual, dari awal di sini itu diklik tanda tangan nanti. Tapi kalau misalkan si agent langsung berhadapan dengan nasabah, di halaman ini bisa langsung dimintakan tanda tangan nasabah aja. Misalnya nih, ini saya klik tanda tangan nanti. Kalau misalkan dari awal klik tanda tangan nanti, kalau nggak pakai cekatan pun itu bisa. Jadi tantangannya nanti langsung di belakang setelah isi SP aja langsung tantangan 2 kali. Setelah halaman tantangan, di sini kan ada halaman untuk pertanyaan. Saya pemegang polis, calon pemegang polis, mengonfirmasi bahwa saya sebagai tanggung utama atau bukan. Untuk pertanyaan yang nomor 1 ini, biasanya otomatis akan langsung terisi sesuai dengan opsinya. Jadi kalau di awal tadi waktu bikin proposal, kita pilihnya yang atas, yang pemegang polis adalah tertang utama, dia otomatis pilih yang sebelah kiri, yang bawah saya calon tertang utama. Tapi kalau misalkan di ilustrasi tadi pilihnya yang orang lain, yang bawah, dia bakalan otomatis tanda merahnya bakalan di bukan calon tertanggung. Jadi karena ini adalah saya mengajukan untuk diri sendiri, calon pemegang polis dan tertang utama adalah orang yang sama, jadi di sini bakal otomatis pilih yang kiri. Nah, lalu untuk yang pembayar preminya ini bisa dipilih calon pemegang polis atau orang lain. Kalau misalkan untuk premi pertamanya, caranya cash. Tapi untuk premi selanjutnya, misalnya ini kan punya saya, lalu untuk premi selanjutnya mau pakai kartu kreditnya suami misal. Nah, kalau memang dari awal untuk premi pertamanya mau cash, kalau premi pertama cash itu kan otomatis nggak bakalan kelihatan siapa pembayar preminya. Itu bisa dipilih calon pemegang polis dulu untuk membayar preminya. Tujuannya apa? Tujuannya sih biar lebih cepat aja sih sebenarnya untuk isi SPAJ-nya. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga,
Di sini ini kan pertanyaan mengenai kepemilikan polis prudensial yang lama. Kalau misalkan pernah punya polis prudensial dan polis tersebut ditutup dalam 1 tahun terakhir, otomatis calon agent akan kena twisting. Untuk itu makanya perlu menanyakan hal ini, tapi ini bisa dipilih tidak aja. Ini bisa dipilih tidak, yang nomor 4 ini juga dipilih tidak. Selanjutnya ini bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini mulai mengisi data informasi nasabah. Di sini untuk data yang sudah diisi di halaman ilustrasi atau halaman proposal, otomatis akan langsung nempel di sini. Jadi dari awal ketika kita bikin proposal harus dipastikan nama, tanggal lahir, terus status pernikahan itu sudah betul atau enggak sesuai dengan KTP atau enggak. Karena di SPAJ ini untuk nama, tanggal lahir, status pernikahan sudah nggak bisa diedit-edit lagi. Jadi ini setelah terisi nama lengkap, jadi kita tinggal isi untuk yang sisanya aja. Misal kota kelahiran, jenis kelamin otomatis sudah langsung terisi. Pernikahan juga sudah, agama diisi. Lalu untuk negara kelahiran dan keluarga negaraan otomatis akan terisi Indonesia. Jenis kartu identitasnya di KTP. Kalau misalkan nantinya pilih masukkan case yang tertanggungnya adalah anak-anak, untuk anak-anak yang belum 17 tahun kan otomatis nggak punya KTP. Itu bisa pilih jenis kartu identitasnya itu bisa diisi yang lainnya. Diisi lainnya, lalu nomornya diisi nomor akte lahirnya. Masa berlaku juga seumur hidup. Tapi kalau dia orang dewasa otomatis sudah punya KTP dan bisa diisi untuk nomor KTP-nya. Setelah itu yang nomor KTP, masa berlaku diisi seumur hidup. Lalu pendidikan formalnya ini diisi sesuai dengan info nasabah. Status domisili pajaknya wajib pajak Indonesia pastinya. Lalu NPWP ini kalau misalkan nasabah mau mencantumkan bisa langsung klik iya dan masukkan nomor NPWP. Kalau misalkan nasabah nggak mau mencantumkan bisa diklik tidak, tapi di sini harus ngasih alasan. Umumnya alasan yang dipakai adalah nasabah tidak ingin mencantumkan. Jadi bisa diisi seperti ini aja kalau misalkan memang nggak mau mencantumkan NPWP-nya. Lalu di sini untuk pekerjaan ini otomatis juga akan langsung terisi sesuai dengan pilihan kita di proposal tadi. Untuk nama perusahaan atau tempat bekerja, misalkan dia wira swasta, cuman pemilik toko nih, misal punya toko baju, nggak ada namanya, nggak ada nama PT-nya. Jadi nama perusahaannya ini bisa diisi aja toko baju. Tapi kalau misalkan ada namanya, ada mereknya, ada nama PT-nya, atau mungkin staff yang ada nama kantornya, itu bisa diisi nama perusahaannya. Kalau misalkan untuk yang milih pekerjaannya adalah staff, manager, supervisor, dia otomatis kan ada nih nama kantor sama alamat kantornya. Itu bisa diisi sesuai dengan info dari nasabah. Tapi kalau misalkan wira swasta, kalau wira swasta cuma punya toko, mungkin bisa diisi untuk yang namanya, nama sesuai tokonya toko apa. Dan untuk alamatnya itu boleh diisi alamat sesuai dengan alamat rumah disamakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau punya alamat lain, sebisa mungkin diisi alamat sesuai dengan kenyataannya juga. Misal alamatnya saya untuk alamat, untuk kolom alamat ini wajib diisi, tapi RT, RW, KM tidak wajib diisi. Lalu kode pos ini juga wajib diisi. Kalau misalkan nggak tahu kode posnya, kode pos ini kan bisa juga googling. Kalau misalkan nggak tahu bisa cari di Google. Atau kalau mentok sudah nggak tahu, nggak mau googling juga, kode pos bisa diisi 0. Nah, tapi kalau misalkan kode pos ini langsung kita isi,
kemudahannya itu untuk kecamatan, provinsi, dan kota, dia otomatis akan langsung ikut keisi sesuai dengan kode posnya. Jadi kita tinggal ngisi yang kelurahannya aja. Tapi kalau kode posnya kita isinya cuma 0, otomatis untuk kecamatan, provinsi, dan kota kita harus isi secara manual. Nah, kita isi yang kelurahannya ini, provinsi, kota juga sudah terisi. Lalu untuk nomor telepon kantor ini tidak wajib diisi. Alamat tempat tinggal Indonesia, alamat juga diisi. Misalkan yang tadi kan alamat saya bikin sama nih. Lalu sama halnya seperti yang di alamat kantor tadi, untuk RT, RW, KM ini tidak wajib diisi. Tapi untuk kode posnya itu wajib diisi. Pak, Bu, minta tolong di mute ya Zoom-nya. Soalnya suaranya sampai ke sini. Kita lanjutkan ya. Untuk pengisian alamatnya tadi, setelah ngisi alamat untuk nomor telepon rumah, ini tidak wajib diisi, tapi untuk nomor HP atau GSM wajib diisi. Setelah pengisian untuk nomor GSM-nya, untuk alamat surat menyuratnya ini bisa dipilih di alamat tempat tinggal atau alamat kantor. Tapi biasanya otomatis pilihnya alamat tempat tinggalnya nasabah. Jadi dipastikan juga kalau misalkan ngisi alamatnya mau sesuai dengan KTP, dipastikan alamat KTP itu tetap ditinggali oleh nasabah. Jadi jangan sampai ngisi alamat tempat tinggal itu adalah alamat yang nggak ditinggali oleh nasabah. Lalu untuk selanjutnya total penghasilan rutin per bulan di sini kan ada beberapa opsinya. Sebaiknya untuk total penghasilan ini harus 3 kalinya premi. Jadi kalau misalkan dia preminya besar, otomatis total penghasilannya ini usahakan juga besar, tapi harus disesuaikan dengan pekerjaannya juga. Jadi misal kalau pekerjaannya dia adalah staf admin, bisa pilih yang penghasilannya 10 sampai dengan 25 juta. Kalau saya pribadi isi SPAJ, nggak pernah pilih yang di bawah 10 juta. Jadi kalau pekerjaannya dia adalah staf admin, itu saya pilih yang 10 sampai dengan 25 juta. Atau kalau misalkan dia pekerjaannya adalah manajer, itu bisa pilih yang dari 25 juta. Atau kalau misalkan dia wira swasta, bisa pilih yang 50 sampai dengan 100 juta. Nah, ini tadi kan saya bikin pekerjaan wira swasta, jadi saya pilih yang 50 sampai dengan 100 juta. Untuk sumber penghasilannya ini, kalau misalkan pekerjaan yang dipilih adalah admin, manajer, atau orang yang bekerja di kantor, teller, dan lain sebagainya, bisa pilih yang gaji sama bonus. Tapi kalau untuk wira swasta, otomatis pilihnya adalah yang bisnis pribadi. Dan pilih bisnis pribadi, ini di bawahnya juga harus dijelaskan bisnisnya apa. Misalkan tadi toko baju, di sini bisa diisi toko baju. Atau mungkin dia punya toko mebel, diisi toko mebel. Punya usaha kontraktor, diisi aja bidang kontraktor, seperti itu. Jika sudah diisi, lalu untuk alamat email, ini juga wajib diisi. Setelah diisi, lalu untuk bagaimana Anda ingin menerima polis Anda, ini bisa dibiarkan aja sesuai dengan opsi yang sudah dipilih, yaitu polis elektronik.
Dan untuk ringkasan polisnya dikirim melalui tenaga pemasar. Jadi maksudnya dikirim melalui tenaga pemasar adalah ringkasan polisnya nanti akan dikirim ke kantor. Kalau melalui kurir, untuk ringkasan polisnya nanti akan dikirim langsung ke alamat nasabah. Tapi kalau langsung dikirim ke alamat nasabah itu agak beresiko ya. Takutnya nanti ketika rumahnya kosong terus nggak sampai ke nasabah, nanti bisa-bisa nasabah komplain dan lain sebagainya. Jadi disarankan ini tetap polis elektronik dan melalui tenaga pemasar. Jika sudah ini dilanjutkan, lalu untuk kepemilikan polis di prudensial atau asuransi lain, ini bisa dipilih tidak aja. Jadi walaupun dia sudah pernah punya prudensial, sudah pernah punya asuransi lain, ini bisa dipilih tidak. Karena nggak akan terlalu berpengaruh. Kalaupun dia punya prudensial, Pusat pasti akan langsung nge-link sendiri dengan nomor polisnya dia yang sudah ada. Jadi ini klik tidak, lalu dilanjutkan. Selanjutnya ini adalah mengenai kesehatan dan hobi. Jadi kalau misalkan nasabah pernah punya riwayat kesehatan, mungkin pernah punya riwayat sakit apa atau mungkin pernah operasi, itu bisa dicantumkan di sini. Atau kalau mungkin, tapi kalau misalkan dia cuman pernahnya sakit flu, sakit diare, itu penyakit yang nggak harus dicantumkan di sini. Nah, untuk riwayat kesehatan ini, di sini diklik setuju. Lalu untuk hobi atau kegiatan, di sini klik yang tidak melakukan. Lalu untuk pernyataan bermukimnya, ini dipilih tidak. Maksudnya pernyataan bermukim ini adalah orang yang tinggal selama 6 bulan berturut-turut di negara lain. Nah, di sini ada data untuk pemeriksaan kesehatannya. Di sini ada tinggi dan beratnya. Untuk tinggi dan berat ini Plus punya standarnya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian merasa orangnya ini terlalu gemuk atau mungkin terlalu kurus, mungkin bisa ditanyakan dulu ke leader atau ke admin untuk standar orang tinggi segini itu standar maksimalnya berapa kilo sih atau paling rendahnya berapa kilogram kayak gitu. Misal ini saya isinya 155 kg. Status merokok tidak. Lalu untuk alkohol juga tidak. Untuk obat-obatan ini ada yang dimaksud adalah obat-obatan terlarang. Jadi otomatis pilihnya tidak. Nah, selanjutnya ini kan ada detail mengenai kesehatannya. Mungkin yang pernah ada riwayat kanker, riwayat kista, ada riwayat dan lain sebagainya, itu bisa diisi di sini atau mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke leader masing-masing. Jadi dikonsultasikan dulu baiknya untuk sakit kayak gini, diisi bagaimana, kata-katanya seperti apa, terus mungkin kayak mengakunya itu seperti apa, kayak gitu. Di sini riwayat keluarga, ini diisi tidak. Kalau misalkan calon tertanggung utama atau calon nasabah kita ini sehat, clear, untuk semua pertanyaan bisa dipilih tidak. Jadi setiap kotak itu bisa dipilih tidak. Mengenai HIV/AIDS, terus ini mengenai hepatitis, tekanan darah tinggi, kista, dan lain sebagainya. Terus ini mengenai operasi atau perawatan di rumah sakit, bisa dipilih tidak. Setelah mengisi untuk data kesehatan, ini klik lanjutkan. Nah, di sini ini kan ada top up. Ini top up bisa dipilih tidak. Lalu selanjutnya, step kelima, ini ada calon penerima manfaat atau ahli waris. Nah, untuk ahli waris ini diutamakan diberikan kepada keluarga inti. Maksudnya keluarga inti adalah kalau misalkan orang yang sudah menikah, otomatis yang diutamakan diberikan kepada suami atau istri dan anaknya. Tapi kalau misalkan belum menikah, diutamakan diberikan ke orang tua dulu, baru bisa diberikan ke saudaranya juga. Jadi misalkan kalau misalkan tertanggungnya belum menikah, terus pengennya diberikan ke
adiknya untuk sebagai ahli waris. Nah, kalau kita cuma mencantumkan adik, itu nggak akan bisa. Harus mencantumkan orang tua salah satu dulu. Jadi mungkin ayah sama adik atau ibu sama adik itu baru bisa. Tapi kalau misalkan sudah menikah, otomatis diberikan ke suami atau istrinya dulu, atau mungkin kalau mau dikasihkan ke hanya anak-anaknya aja, itu juga bisa. Untuk penerima manfaat ini bisa diberikan ke lebih dari satu. Jadi misal ini diisi namanya sesuai dengan nama yang di KTP, lalu hubungannya, di sini langsung sudah ada opsinya hubungannya apa. Lalu untuk jenis kelamin, otomatis akan langsung terisi sesuai dengan opsi hubungan yang dipilih tadi. Lalu tanggal lahir si calon penerima manfaat ini juga diisi. Lalu untuk presentasinya, ini kalau misalkan hanya memasukkan satu penerima manfaat aja, ini bisa diisi 100. Tapi kalau misalkan lebih dari satu, misalkan 2 penerima manfaat bisa diisi 50-50, atau mungkin maunya diisi 30-70, itu juga bisa. Yang penting adalah akumulasi dari presentasi semua penerima manfaat ini adalah 100%. Setelah isi, ini bisa diklik lanjutkan. Nah, lalu selanjutnya ini adalah kelengkapan dokumen. Di awal tadi, saat di tanda tangan ilustrasi, saya pilih tanda tangan nanti. Karena biar bisa, misalkan mau store-nya pakai cara cekatan ya. Kalau misalkan pakai cara cekatan, kan di ilustrasi tadi karena pilihan tantangan nanti. Lalu di sini ada pilihan untuk mengirim dan menerima persetujuan penawaran SPAJ dengan tatap muka virtual. Jika dipilih iya, otomatis nanti submit-nya dengan cara yang cekatan tadi. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kita submit dengan cara yang biasa. Kalau misalkan dengan cara cekatan, di sini nasabah harus ada rekaman video yang isinya dia mengucapkan kata-kata yang mengucapkan kalimat ini, yang saya Dina bersedia dan menerima penjelasan produk bla 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 ini sampai dengan titik. Dan video tersebut diupload di sini, nama dokumen di paling bawah ini ada video pernyataan. Lalu diklik yang ambil video. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai cekatan, pakai yang biasa aja, untuk dokumennya ini otomatis yang dilampirkan adalah KTP. Untuk orang dewasa, kalau misalkan tadi tertanggungnya adalah anak-anak, otomatis untuk yang calon tertanggung utamanya melampirkan akte lahir, untuk yang pemegang polisnya melampirkan KTP. Nah, di sini setelah melampirkan dokumen ini, setelah pilih yang nama dokumennya, klik yang ambil foto. Untuk SPAJ ini, kita untuk pengambilan dokumennya nggak bisa di-upload via galeri ya. Kalau misalkan untuk perekrutan, kan bisa di-upload dari galeri. Tapi kalau untuk submit SPAJ, dia harus real time. Jadi nggak bisa upload dari galeri, harus difoto secara langsung. Kalau misalkan nih, nasabah mungkin kebetulan nggak bawa KTP, atau kita lagi isikan dulu, atau mungkin ya, kita boleh tanda tangankan SPAJ-nya, maka KTP yang di foto ini bisa berupa fotokopi KTP. Itu boleh. Tapi kalau misalkan kita fotonya dari layar handphone, dari layar tab, lalu kita foto, itu agak riskan. Karena kalau misalkan sampai ketahuan itu fotonya dari layar, mungkin kelihatan tepi-tepi handphonenya, atau kelihatan pantulan layarnya, otomatis akan dipending sama pusat. Pusat bakalan minta submit dokumen KTP asli, maksudnya foto aslinya. Jadi untuk amannya sebaiknya pakai fotokopi KTP aja nggak apa-apa, atau kalau misalkan ada KTP aslinya ya pakai KTP aslinya. Setelah ambil foto, di sini kan diklik OK. Kalau misalkan dia sudah terlampir, di sini akan ada tandanya hijau, centang hijau ini.
centang hijau, tanda mata ini view, terus juga ada tanda untuk delete. Tapi kalau misalkan belum ada tanda centang hijau, berarti KTP-nya belum terlampir. Harus dicoba difoto lagi. Nah, kalau misalkan sudah selesai, di sini diklik centang ini. Sama ada tambahan lagi, kalau misalkan nih, untuk tertanggung utama bayi yang masih usianya di bawah 6 bulan, dia otomatis ada kelengkapan harus melampirkan kartu imunisasi. Kartu imunisasi itu bisa langsung dilampirkan juga di sini. Jadi misalkan nih, kita pilih untuk kartu imunisasi ini kan nggak ada di sini. Di sini kan cuma ada KTP, SIM, paspor, KIMS, KITAS. Nah, kartu imunisasinya ditaruh di mana? Kita bisa pilih nama dokumennya salah satu, terserah. Bisa di KITAS, bisa di KIMS. Nanti pusat pasti bakalan tetap baca. Jadi mungkin bisa dipilih di KIMS atau KITAS, terus ambil foto, di foto kartu imunisasinya, selesai. Kalau misalkan sudah terlampir semua, setelah diklik centang, klik lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya amendement. Amendement ini kalau misalkan kita sudah nggak ada yang mau diralat atau apapun, itu bisa klik yang tidak. Tapi kalau misalkan nih amendement ini fungsinya, misalkan kita dari awal ada salah di nama pemegang polisnya, atau mungkin ada typo, maka bisa ditulis di amendement ini, bahwa nama pemegang polis yang benar adalah bla 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 sesuai dengan KTP. Atau mungkin mau menginformasikan mengenai riwayat sakit, itu juga bisa ditulis di amendement ini. Misalkan nasabah pernah ada riwayat kista, itu bisa tulis di sini bahwa tertanggung utama pernah memiliki riwayat bla bla bla, terus sudah dioperasi pada tahun sekian dan lain sebagainya. Untuk pengisian amendement mengenai kesehatan, apapun yang berkaitan dengan kesehatan, saya sarankan konsultasi ke leadernya masing-masing dulu. Baiknya diisi apa enggak, baiknya diisi atau ditulis bagaimana, itu bisa dikonsultasikan ke leader masing-masing. Di sini amendement saya pilih yang tidak, karena nggak ada yang mau direvisi, lalu dilanjutkan. Di sini di syarat dan ketentuan, ini tinggal diklik centang selesai aja. Jadi ini diklik selesai, centang selesai saja. Kalau misalkan saat kita pengisian SPAJ tadi sudah lengkap terisi semua, di paling bawah ini mau warna merah. Tapi kalau misalkan ada yang belum diisi, dia warnanya nggak akan warna merah, nanti warnanya tetap abu-abu. Dan kalau warnanya abu-abu, di mana kita tahu mana yang kita miss untuk isinya, bisa diklik di pernyataan penting sebelah kanannya. Ini kan ada tanda panah bawah, itu diklik. Lalu di sini akan muncul step-stepnya yang tadi. Kalau misalkan kita sudah isi lengkap, dia otomatis akan ada centang hijau. Tapi kalau misalkan ada yang belum diisi, dia akan ada tandanya tanda seru merah. Setelah selesai ini bisa diklik saya telah membaca dan menyetujui. Nah, di sini ini adalah tanda tangan untuk ilustrasi. Jadi karena tadi di awal kita nggak tanda tangan ilustrasinya, di sini akan diminta tanda tangan. Tapi kalau misalkan tadi di awal kita sudah tanda tangan ilustrasinya, nanti tanda tangan yang diilustrasi akan langsung nempel di sini. Jadi ini bisa tanda tangan. Setelah tanda tangan, jangan lupa diklik simpan. Tempatnya diisi kota tanda tangannya. Kota antara tanda tangan tenaga pemasar dan tanda tangan pemegang polis harus sama ya. Nah, ini calon pemegang polis, diklik dulu bagian tanda tangan. Lalu tinggal di tanda tangan, diklik simpan juga. Lalu tempatnya diisi. Setelahnya diklik lanjutkan. Di sini adalah tanda tangan yang SPAJ. Ini kita langsung di scroll ke bawah. Nah, lalu di sini ada pernyataan, saya telah membaca dan menyetujui. Ini bisa diklik, dicentang dua-duanya. Lalu tanda tangan pemegang polis, klik dulu bagian tanda tangan, di tanda tangan, lalu jangan lupa diklik simpan. Tempat juga diisi, sama seperti tadi. Lalu di scroll lagi ke bawah, di sini ada tanda tangan tenaga pemasaran. Di sini juga tanda tangan, klik simpan, tempat diisi kotanya.
Lalu di sini kalau lebih ke bawah lagi, di sini ada nomor proof flyers. Nomor proof flyers ini nggak harus diisi. Jadi ini nggak perlu diisi. Lalu di opsi 2 ini saya selaku tenaga pemasar telah memastikan. Nah, ini dipilih yang atas. Setelah dipilih yang atas, ini diklik lanjutkan. Nah, lalu di sini kan ada opsi pembayaran. Untuk opsi pembayaran ini ada 2, online atau offline. Kalau misalkan via online, ini kita langsung bayar dari kartu kredit. Jadi langsung debitkan dari kartu kreditnya nasabah. Kalau misal kita hadapan langsung sama nasabah, mau langsung daftarkan, debitkan dari kartu kreditnya, itu bisa pilih yang online. Tapi kalau misalkan kita nggak hadapan sama nasabah, itu bisa pilih yang offline. Kalau saya pribadi biasanya pilih yang offline. Karena untuk yang online biasanya kan juga nasabah harus isi kode OTP, harus isi kode CVV yang tiga angka di belakang, kan kadang nasabah juga agak insecure, agak nggak percaya kan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin takutnya nasabah takut kalau nanti dibuat aneh-aneh kartu kreditnya, padahal sebenarnya enggak. Kalau untuk amannya, cepatnya, gampangnya itu dipilih yang offline. Lalu channelnya ini bisa dipilih BCA atau Permata, biasanya kan kebanyakan punya BCA ya. Lalu untuk nanti pembayarannya di 7250 disambung 9 digit nomor SPAJ-nya. Nah, di sini ada panduan transfernya juga. Untuk agent baru mungkin bisa lihat di sini, ikuti langkah-langkah yang di sini untuk cara pembayaran premi pertama maupun premi lanjutan, caranya sama seperti ini, sesuai dengan langkah-langkah ini. Kalau misalkan sudah, lalu untuk di paling bawah ini, apakah Anda mau melakukan pendaftaran atau debat? Di sini bisa dipilih tidak dulu. Kalau dipilih iya, artinya pendaftarannya langsung via online di sini. Sama halnya seperti yang di atas tadi milih online, dia bakal disuruh ngisi nomor kartu, expired kartu, kode CVV, dia bakalan dikasih kode OTP, hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan mungkin nggak mau ribet, atau nasabahnya takut kartu kreditnya disalahgunakan, dan lain sebagainya, di sini bisa dipilih tidak. Setelah pilih untuk cara pembayaran pertama dan auto debit ini, dan lanjutan ini, di sini bisa dilanjutkan transaksi. Nah, di sini kan sudah konfirmasi. Konfirmasi transaksi ini bisa diklik selesai. Nah, dari sini ini kan Anda miliki 0 data. Dari sini, dari halaman ini sudah bisa disubmit. Jadi tinggal diklik submit, lalu ditunggu prosesnya loadingnya, nanti akan muncul nomor SPAJ. Jadi nomor SPAJ itu yang digunakan untuk pembayaran premi pertama. Kalau misalnya premi pertamanya via ATM. Nah, ini saya nggak klik submit ya, bisa-bisa nanti ke submit beneran ke pusat. Kalau misalnya sudah selesai, ini saya klik yang ini daftar proposalnya aja. Nah, untuk pengisian SPAJ, prosesnya sampai dengan di situ. Mungkin tambahan lagi ya, kalau untuk yang auto debitnya, misalkan untuk auto debit rekening, kan pembayaran pertama memang betul tunai. Tapi selanjutnya mau auto debit rekening, itu caranya bagaimana? Nah, maka di SPAJ-nya tadi tetap dipilih yang sesuai dengan pilihan saya tadi. Jadi dipilih offline, dan dipilih auto debitnya tidak dipilih dulu. Lalu nanti untuk form auto debit, form SKPR-nya, itu dikirim secara manual. Jadi form untuk auto debit rekening sampai dengan saat ini masih isi manual menggunakan SKPR, bisa diminta bisa minta di kantor, di admin, atau mungkin minta tolong leader dimintakan dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi nanti isi SKPR atau SKPKK untuk kartu kredit, terus disubmit secara manual di kantor. Begitu caranya. Nah, lalu ini selanjutnya saya jelaskan sedikit tambahan ya. Kalau untuk pengisian proposal dan SPAJ ini, dia pengisian proposal dan SPAJ ini hanya akan muncul di satu gadget yang dipakai saja. Jadi saya isi di gadget ini, terus kalau misalnya saya mau buka di tab yang lainnya, itu dia nggak bakalan muncul. Bagaimana caranya biar bisa kita buka di gadget manapun? Caranya itu untuk proposal yang sudah kita bikin, proposal atau SPAJ yang sudah kita bikin, itu diklik centang. Jadi di sebelah nama ini kan ada
kotak untuk centangan, itu diklik centang, lalu klik sinkron data yang di atas ini. List client, sinkron data, refresh, itu diklik yang sinkron data. Setelah diklik sinkron data, nanti otomatis dia akan tersinkron untuk biar bisa diakses sama semua gadget. Itu caranya. Nah, lalu untuk sedikit tambahan lagi ya, tadi kan ada yang tanya soal proposal substandard. Untuk ngisi halaman substandarnya, tadi kan sesuai dengan yang saya jelaskan ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan untuk pilihnya, saya kan tadi bilang kalau proposal substandard nanti bikinnya bukan di proposal sini, tapi di dokumen susulan. Nah, dokumen susulan itu di mana? Dokumen susulan itu ada di klik di menu, lalu di bawah ini, di bawahnya SKS, di alteration, selanjutnya adalah ada dokumen susulan. Jadi klik dokumen susulan tersebut. Nah, nanti tampilan dokumen susulan adalah seperti ini. Jika sudah selesai ini bisa diklik yang di paling bawah, plus dokumen susulan. Nah, lalu untuk pertanyaan tetap muka virtual, ini bisa pilih iya, pilih tidak, tapi misal kita pilih yang tidak. Di sini diisi untuk yang nomor SPAJ-nya, alamat email, nama pemegang polis, tanggal lahir, tanggal pemegang polis, ruang utama, nama dan tanggal utama juga. Nah, lalu di sini juga ada opsi SKS, amendement, dokumen pendukung, sama formulir pendukung. Untuk SKS ini berarti bikin proposal. Misalkan proposal substandar tadi, itu bikinnya di dokumen susulan, di sini dipilih yang SKS. Kalau untuk amendement, mungkin kalau misalkan kita ada pending, misal pending kita kelolosan nih, nggak tahu kalau nama yang diilustrasi ternyata beda sama KTP. Jadi nanti pusat bakalan munculin pendingan yang namanya disuruh amendement. Nama yang benar itu dikliknya di amendement di sini. Lalu dokumen pendukung ini kalau misalkan mau melampirkan ID yang lain, mungkin KTP, melampirkan paspor dan lain sebagainya, itu bisa klik di dokumen pendukung. Lalu untuk formulir pendukung ini khusus untuk formulir UW62. Jadi untuk yang perpindahan HS dari polis lama ke polis baru itu kan pakai UW62, itu bisa pakai formulir pendukung di sini. Nah, untuk training ISGS dan ISPAJ-nya, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya? Di sini buat nanya soal substandarnya bisa diisi dalam amendement. Bukan sih, Bu. Jadi substandarnya nanti tetap diisi. Jadi kalau misalkan bikin substandar, tadi kan kita pilih yang di sini ya, di dokumen susulan. Ini kan pilih tidak. Nomor SPAJ ini kan 10 digit biasanya. Nomor SPAJ-nya kan diisi. Alamat emailnya juga diisi. Terus nama pemegang polisnya. Nah, di sini kan sudah selesai isi untuk dokumen susulan, terus untuk substandar kita akan pilih yang SKS. Nah, terus di sini kan isinya sudah mirip kayak waktu bikin proposal. Jadi tinggal diisi sesuai dengan ketika kita bikin proposal itu. Tinggal dilanjutkan step-stepnya seperti bikin proposal tadi. Terus untuk substandarnya kan dimasukkan ketika di halaman kalkulator tadi, di paling bawah, klik yang substandard, terus diisi sesuai dengan kode ratingnya apa. Itu caranya. Lalu selanjutnya,
Ini ada yang tanya untuk pembayaran premi awal tunai selanjutnya pakai kartu kredit. Kalau untuk awal tunai selanjutnya pakai kartu kredit, opsi di SPAJ tetap seperti yang tadi, pilih offline, sama di bawah yang pilih tidak. Tapi untuk selanjutnya nanti Bapak atau Ibu harus isi form manual, namanya form SKPKK. SKPKK ini bisa minta di kantor, bisa minta di admin. Jadi form tersebut di-print, diisi tantangan nasabah, lalu kita submit secara manual, pakai pengiriman kita biasa ke DMC. Untuk KPKK nanti otomatis juga melampirkan fotokopi KTP sama fotokopi kartu kredit depan belakang ya Bapak Ibu. Tapi kartu kredit yang belakangnya untuk yang kode-kode 3 kode belakang itu bisa ditutupi aja. Terus untuk pertanyaan gimana nama alamat KTP? Kalau untuk yang alamat KTP sama, nama jalan beda. Intinya alamatnya beda sama KTP gitu ya. Untuk di SPAJ itu nggak harus mengacu sesuai dengan alamat KTP. Yang penting alamatnya adalah alamat yang benar, alamat yang ditinggali oleh nasabah. Jadi bisa ditanyakan ke nasabah aja, bisa disesuaikan dengan info dari nasabah, nama jalannya yang benar itu apa. Itu aja yang diisikan ke SPAJ. Jadi nggak harus persis KTP alamatnya. Terus bagaimana cara mengetahui kode rating maksudnya? Untuk mengetahui kode rating, mengenai kode rating, mengenai substandard, biasanya ketika kita pengajuan ke pusat, bila nasabah ini kena substandard, entah itu kode rating ekstra premi, atau mungkin pengecualian, nasabah ini pasti dapat surat. Si agent dan leader juga pasti dapat suratnya, namanya surat penawaran substandard. Dan di dalam surat itu akan dijelaskan apa aja yang dikecualikan, kode ratingnya apa, kode ratingnya berapa, lalu alasan dikecualikan atau kena ekstra premi itu apa, di dalam surat itu ada semua. Begitu. Jadi kode ratingnya dimasukkan sesuai dengan surat tersebut. Nah, ini pertanyaannya sudah saya jawab semua. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah selesai, sudah jelas? Baik Bapak Ibu, ini kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ya. Kalau misalkan mungkin kalian bingung ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke leader masing-masing, leader pasti lebih paham, atau mungkin bisa tanya ke admin juga. Kita pasti kalau bisa jawab, akan bantu jawab. Untuk sesi training ISKS dan ISPAJ kali ini, saya akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat pagi semuanya.